dalam pandangan Mas Yoris untuk PJB dan PLN, peluangnya bicara soal pergeseran dan memperluas core business itu ada di mana? Sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Terima kasih hari ini sudah bela-belain, luangin waktu, bahkan mungkin sudah terjadwal di kalendernya masing-masing bahwa hari Senin, hari ini bertepatan juga dengan momen hari keempat Ramadan, kita bersama-sama bisa kumpul untuk ngobrol seru, ngopi. Tapi kali ini mohon maaf saya nggak akan angkat gelas di hadapan teman-teman, karena saya yakin sebagian besar di antara kita sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Namanya boleh ngopi, ngobrol pintar, tapi yang pengen diem-diem ngopi, boleh ya, jangan iming-iming yang lain yang belum boleh ngopi sebelum maghrib datang. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih, salam hormat sekali lagi untuk GM PJB Academy Pak Gus Bagio yang masih setia selalu hadir tengah-tengah kita. Dan yang terpenting juga untuk kawan-kawan PJB, supportnya luar biasa. Juga untuk YouTube viewers yang hari ini menyaksikan langsung program ini, PJB Ngopi, melalui PJB TV Media. Jadi kami ucapkan terima kasih. Dan karena saya sudah janji ke tamu istimewa kita, sebelum kita mulai, ini masih ada beberapa yang bergabung, Mas Yoris. Saya pengennya ajak foto-foto dulu ya bareng-bareng, tapi masih ada 4 people or more will enter our waiting room for this meeting. Jadi kayaknya kita harus tunggu sesaat sambil yang lain menyimak. Barangkali kalau boleh mohon izin sesi foto barengnya setelah kita dengar sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh GM PJB Academy, Pak Gus Bagio. Apakah diperkenankan? Yuk, Pak Gus, selamat siang. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Putri. Ini putaran keempat Pak, udah nggak sabar buat mulai. Apalagi tema kita siang hari ini, survivability, kemampuan untuk bisa bertahan. How business will survive in the time of uncertainty. Bagaimana bisnis itu bisa tetap bertahan di tengah kondisi yang serba tidak pasti. PJB secara khusus melalui PJB Academy menghadirkan program ini. Pak Gus, monggo menyapa dulu kawan-kawan yang hadir siang ini. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini. Halo semuanya, alhamdulillah sudah bergabung di sini para Dewan Komisaris, juga para direksi. Selamat siang Bapak-Bapak, serta yang kami hormati rekan-rekan kami dari PLN Pusat. Halo, selamat bergabung. Alhamdulillah sudah bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Mas Yoris. Halo Mas Yoris. Halo. Dan hadir pula di sini host kita. Halo Kak Putri. Halo Pak Gus. Baik, acara ngopi kali ini. Terima kasih Mbak Putri. Acara ngopi kali ini sudah pada putaran keempat, maka pesan saya jangan lewatkan setiap acara ngopi berikutnya. Kita tahu sanggup ya. Sesuai namanya yaitu ngopi, ngobrol pintar. Ngobrolnya pintar karena materi-materi yang diobrolkan adalah materi yang sifatnya gue banget. Kali ini kita bersama Mas Yoris. Kita akan bicara tentang bagaimana inovasi atau kreativitas kita ketika bisnis kita berhadapan dengan ketidakpastian. Pada saat organisasi menghadapi ketidakpastian, maka di situ organisasi perlu inovasi. Dan ketika organisasi perlu inovasi, maka setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut perlu inspirasi. Yaitu inspirasi-inspirasi yang dapat men-trigger atau memicu dirinya masing-masing untuk berinovasi. Maka di sini ada kaitan antara ketika orang perlu inovasi dengan ketika organisasi perlu inspirasi. Seperti
seperti itu. Baiklah, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GM PJB Academy, Pak Agus Bagio. Sambutannya luar biasa. Saya nggak bisa lawan nih. Ketika organisasi perlu inovasi, yang dibutuhkan adalah ketika orang perlu inspirasi. Dan ngopi bareng PJB hari ini bersama dengan Yori Sebastian, insya Allah akan menjadi inspirasi terbesar buat kita. Kayaknya nggak perlu lama-lama ya. Kita akan segera mulai. Tapi sebelum mulai, saya mohon bantuan teman-teman semua yang sudah ada di depan layar, entah itu lagi bekerja atau apapun. Saya minta jeda dulu 5 detik aja. Kita fokus ke arah kamera smartphone atau laptop masing-masing. Lihat dengan senyum paling menawan. Kemudian boleh lambaikan tangan. Boleh bersama-sama. Ini adalah tanda bahwa kita siap untuk segera mulai PJB Ngopi putaran keempat hari ini bersama dengan Yori Sebastian. Sekali lagi PJB Ngopi, saya minta senyum menawannya mana? Hai! Boleh lambaikan tangan tanda semangat sekali lagi PJB Ngopi. Hai! Oke, mudah-mudahan sudah terdokumentasi dengan baik. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, sosok istimewa satu ini akan segera saya hadirkan. Tadi kalau boleh kasih bocoran sebelum kita mulai secara resmi, sempat ngobrol santai sama beliau 30 menit sebelum acara ini dimulai. Ada banyak insight, dan saya yakin gak cuma saya tapi kawan-kawan penyelenggara juga merasakan hal yang sama. Itu padahal baru pemanasan ya. Bagaimana dengan nanti begitu masuk ke materi. Sosok yang satu ini sangat luar biasa. Kalau bicara soal kreatif business consulting, kayaknya jawaban utamanya ada di OMG Consulting dan foundernya adalah beliau. Kalau pengen dapat inspirasi dengan didengarkan di mana saja, kapan saja, boleh diulang kembali ketika butuh sewaktu-waktu, maka jawabannya adalah inspigo.id dan beliau adalah co-foundernya. Tapi kalau bicara soal creativity and millennials ya, hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, inovasi, dan juga mungkin solusi atas banyak permasalahan tantangan bisnis milenial. Ini yang paling paham adalah yang sudah akan segera launching buku ke-10-nya. Karena 9 sudah ada di toko buku maupun online bookstore kesayangan Anda. 9 books about creativity and millennials. Dan beliau adalah penulisnya. Tanpa lama-lama, langsung saja saya ingin dengar semangat dan tepuk tangan paling meriah di tempat kita semua saat ini yang sedang akan menyimak untuk Mas Yoris Sebastian. Selamat siang Mas Yoris. Selamat siang, ya senang sekali. Terima kasih Pak Agus Bagio karena sudah kembali diundang lagi. Untuk teman-teman semua, karena saya udah pernah ke PJB, jadi saya coba hari ini memang materinya sama sekali baru. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal dari yang waktu itu saya pernah share di PJB juga tetap relevan dengan saat sekarang, tapi karena saya ingin memberikan sesuatu yang baru, saya coba menampilkan hampir semua materi saya baru ya. Saya share di screen, sudah terlihat ya di screen judulnya? Terlihat dengan jelas Mas Yoris. Siap. Jadi saya mulai aja. Monggo. Singkat supaya kita punya banyak waktu untuk tanya jawab. Dalam waktu 2 tahun terakhir, sesi saya kalau diundang ke luar negeri, ke Singapura, ke China, ke Jepang, ataupun ke India, itu rata-rata memang presentasi singkat. Setelah itu yang lama, yang panjang adalah tanya jawabnya. Jadi saya akan mulai, tadi sudah diperkenalkan oleh Putri, saya ulang sedikit gitu ya, bagaimana Yoris Sebastian itu saya punya 3 pekerjaan utama. Saya adalah konsultan, saya juga pembicara publik, dan saya adalah penulis buku yang tahun ini tepat April bulan ini saya 10 tahun menjadi penulis karena buku saya yang pertama Oh My Goodness, buku pintar seorang kreatif jangkis itu diluncurkan 1 April 2010. Tidak terasa masuk ke tahun ke-10, harusnya saya meluncurkan buku saya yang ke-10, tapi karena sedang ada masa pandemi COVID ini, sehingga untuk sementara buku saya yang ke-10 belum tahu nih kapan akan naik cetak. Tapi intinya buat saya yang dulu sudah menjadi pimpinan puncak di beberapa perusahaan di tahun 1998, ini pengalaman yang sangat berbeda. Saya juga udah ngecek sama teman-teman dengan sahabat-sahabat yang dulu juga pernah mengalami krisis. Bedanya memang mungkin kita lebih percaya diri, gitu ya, kita tidak
waktu 98 tuh buat saya pribadi, saya ngerasa kayak ini cobaan yang benar-benar berat gitu ya. Tapi kalau sekarang, bukannya bilang sekarang tidak berat, tapi karena sudah pernah mengalami dan melewati krisis 98, justru buat saya menjadi tantangan. Bagaimana bisa melewati krisis 2020 ini dengan cara yang lebih kreatif. Waktu itu saya kasih sedikit contoh gitu ya, bagaimana saya dulu bertindak cepat tapi tidak instan. Ini yang saya terus gaung-gaungkan kepada semua teman-teman di Indonesia untuk fokus ke apa yang bisa kita lakukan, jangan hanya meratapi berbagai kesulitan dan masalah yang ada. Dan waktu itu juga saya walaupun sudah menjadi pimpinan puncak, tapi Hard Rock Cafe misalnya salah satu brand yang saya menjadi GM se-Indonesia, itu saya tetap punya atasan di tingkat regional Asia gitu ya. Mereka dalam keadaan krisis waktu itu memaksa semua outlet di bawah mereka untuk membuat diskon 50%, sesuatu yang mungkin di Hard Rock Cafe Jakarta waktu itu hanya kita lakukan kalau kita ulang tahun 2 Oktober. Selebihnya kita hampir tidak pernah ngasih diskon di masa itu ya. Nah, dalam keadaan yang terdesak, saya diwajibkan oleh regional office untuk bikin diskon 50% sehingga setidaknya ada revenue. Disitulah kita sebagai pimpinan harus mencoba berpikir out of the box, tapi execute inside the box. Jadi saya bilang sama mereka gini, yang penting diskon 50%. Kita tarik balik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Hard Rock Cafe penuh, Hard Rock Cafe rame. Artinya, kalau mereka suruh saya bikin diskon 50%, plus suruh iklan di koran, Kompas waktu itu, bisa dong saya ajak partner. Waktu itu saya ajak Citibank, gitu ya, sayang fotonya sudah tidak ada, saya tidak menemukan yang tahun 98 itu, tapi intinya disitulah pertama kali sebenarnya sekarang seperti yang ada di layar, begitu banyak diskon-diskon di kafe bertaburan. Itu diawali ketidaksengajaan saya yang didesak oleh atasan untuk membuat promosi 50%, tapi saya mikir sebagai orang kreatif ya, diskon 50%. Hard Rock Cafe yang bayar diskonnya, Hard Rock Cafe yang bayar iklannya. Kenapa nggak saya ajak? Waktu itu Citibank, waktu itu adalah kartu kredit yang paling banyak lah, tapi tidak instan. Kita harus berdiam, berpikir sejenak, merenung sejenak, tujuannya supaya Hard Rock rame, supaya setidaknya ada revenue untuk bayar operation expenses. Saya telepon Citibank mau, bahkan bukan hanya iklan koran, Kompas, dia juga kasih billboard waktu itu di Jakarta, karena dia memang sudah punya billboardnya. Nah, bedanya dulu krisis 98, orang masih boleh naik mobil, masih bisa seliweran. And the rest is history. Hard Rock rame banget, besoknya berbagai mau bikin hal yang seperti diskon 50% itu, dan akhirnya sekarang diskon 50% terjadi di mana-mana. Jadi diskon 50% saya awali bukan karena saya kreatif, tapi karena saya kepepet. Jadi saya ada setujunya juga sama konsep the power of kepepet. Tapi jangan terima nasib gitu. Dan ada satu hal yang saya sedih, sebenarnya ada begitu banyak inovasi yang waktu itu saya lakukan gitu, nanti mungkin bisa kita obrolin pas tanya jawab. Tapi salah satu yang saya sedih, kemarin saya ngecek pada saat COVID terjadi, saya ngecek sama GM Hard Rock Cafe yang sekarang di Pacific Place, saya bilang, Hard Rock masih punya nggak asuransi sales? Jadi waktu saya di Plaza Indonesia dulu, tempat kedua, rumah kedua dari Hard Rock Cafe Jakarta itu, kita menjelang 98 tuh udah mulai sering ada demo-demo, sehingga mall harus tutup karena ada demonstrasi. Nah, sejak itulah saya mengambil yang namanya asuransi sales. Jadi salesnya Hard Rock gitu ya, misalnya angkanya omong kosong gitu ya, 100 juta. Saya mengasuransikan revenue Hard Rock tuh 60 juta. Saya bayar premi per hari, sehingga kalau terjadi Hard Rock harus tutup, tidak boleh beroperasi, dan itu ada suratnya baik dari mall ataupun dari pemerintah, asuransi akan membayar sales saya sebesar 60 juta per hari. Sayangnya inovasi seperti ini ternyata tidak diteruskan oleh penerus saya, atau bahkan mungkin dia tidak tahu dulu saya pernah bikin hal seperti ini, karena Hard Rock Cafe sempat tutup, baru buka lagi 9 bulan kemudian. Tapi ada banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang bisa mengamankan bisnis kita kalau kita belajar dari krisis 1998.
Dan ini ada banyak sekali sebenarnya postingan ya di WhatsApp group bagaimana bisnis yang merah yang terimbas sampai bisnis yang hijau, yang bisnis yang malah naik. Tadi saya sempat cerita minggu depan bulan Mei juga saya akan sharing untuk ekspedisi, perusahaan ekspedisi sekarang banyak yang salesnya naik dan mereka bikin juga webinar untuk para membernya supaya salesnya bisa lebih naik lagi. Tapi buat saya slide ini hanya memberikan gambaran makro gitu ya. Kita jangan terlalu, misalnya kita dari sebuah bisnis yang di sini ditulisnya merah atau kuning, terus kita udah sedih, karena menurut saya sebenarnya kita masih punya banyak pintu, kita masih punya banyak jalan yang bisa kita lakukan. Tadi di detik.com ada yang nulis bilang bahwa kemungkinan besar setelah Juni sudah menurun lah, dan itu yang kita harapkan. Kita hope for the best. Saya walaupun jadwal, alhamdulillah, puji Tuhan masih banyak banyak sekali kerjaan, tapi saya sangat kangen memang bisa bertemu langsung dengan orang-orang. Jadi kita hope for the best. Misalnya Juni sudah beres COVID-nya, tapi kita juga harus prepare for the worst. Kalau menurut Harvard University School of Public Health, diramalkan sampai 2022 kita masih akan melakukan social distancing, buka tutup ya, dibuka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Jadi kita nggak tahu mana yang benar gitu, tapi menurut saya tidak ada yang bisa memastikan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah hope for the best, tapi kita juga prepare for the worst. Kalau sampai 2022, apa yang bisa kita lakukan sebagai karyawan dan juga sebagai perusahaan. Yang pasti banyak sekali yang berubah, walaupun tidak bisa saya sampaikan semua. Yang pasti salah satunya jamu is the new espresso ya teman-teman ya, karena istri saya aja yang senang sekali kopi, mungkin udah 1,5 bulan tidak pernah minum kopi yang di coffee shop trendy tersebut gitu ya, dia minumnya jamu. Makanya saya ledekin, saya bilang jamu is the new espresso. Kalau saya pribadi memang sudah tidak minum kopi sejak tahun 2002. Jadi buat saya ngeteh doang gitu ya, sehingga saya nggak tahu nih. Tapi tren berubah, itu yang harus kita bisa kita pantau dari internet dan dari social media. Yang pasti stay at home akan menjadi sebuah gaya hidup baru, dan ini yang kita harus bersama-sama bersiap-siap menjalani new normal. Ada beberapa perusahaan misalnya yang ganjil genap ya, ganjil di kantor bergantian dengan genap, tapi intinya gaya hidup stay at home ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Justru menurut saya, untuk teman-teman yang misalnya mayoritas saat ini mendengarkan saya berbicara terpaksa harus banyak di rumah, itulah saat kita untuk diversify experience. Saya Yoris Sebastian, work from home, tidak pernah kepikiran selama ini. Di awal-awal juga saya posting di Instagram itu postingan origami bikinan istri dan anak saya, tapi karena kelamaan mungkin ya work from home-nya, anak saya dengan sangat gigih, dengan sangat ayahnya bikin, dan kita bisa lihat di video berikut ini, ternyata saya bisa bikin origami yang tadinya ngeliat di YouTube aja, saya tidak percaya diri saya akan bisa. Jadi inilah kesempatan juga supaya kita juga balance gitu ya, pada saat kita work from home itu jangan kerja terus, tapi juga jangan overwork. Nah, kita harus isi waktu, kan paling nggak enak ya kalau selama ini kita misalnya sibuk kerja, anak bilang wah orang tua saya sibuk kerja. Nah, sekarang sibuk kerja di satu rumah tapi tidak punya waktu buat dia. Jadi buat saya sekarang jadwal saya itu ada jadwal kerja, bahkan anak saya juga tetap ada jadwal sekolah, pulang sekolah dia baru boleh gadget, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan new normal ini secara lebih baik. Bersiap-siap dengan yang namanya job shifting gitu ya. Cognitive flexibility ini salah satu contoh. Saya kasih lihat Instagram dari Art Hotel, salah satu hotel di Indonesia yang saat ini okupansinya masih lumayan. Kenapa? Bukan karena dia berjualan hotel,
karena dia termasuk hotel yang di awal yang terus membuat konten tentang di rumah aja gitu loh. Jadi saya wawancara marketingnya, orang marketingnya bilang, saya sekarang kerjanya bukan marketing Mas Yoris, saya kerjaannya dalam 2 periode yang bersamaan, dia harus menjadi marketing plus konten kreator. Dia menghubungi berbagai pihak yang kayak seperti ini, diwawancarai, sehingga membuat konten-konten. Nah ini juga salah satu skill yang namanya cognitive flexibility ini yang sebenarnya sudah diramalkan dari 2016. Ini semakin kesini karyawan akan semakin perlu menjalankan 2 atau bahkan lebih dari 2 pekerjaan dalam periode yang sama. Tentunya pada saat kita sedang mengerjakan satu hal, kita monotasking, kita jangan multitasking. Tapi dalam satu periode tertentu, misalnya dalam waktu 3 bulan ke depan, satu orang karyawan, dia harus mengerjakan 2 pekerjaan, itu sah-sah saja. Kita berada dalam survival mode. Dan ini memang salah satu skill yang sudah diramalkan dari 2016, karena kemajuan teknologi, setiap orang tuh harus bisa 2 atau 3 pekerjaan dalam periode yang sama. Dan ini juga kesempatan utama kepada kebanyakan, saya nggak bisa stereotip semua orang, tapi kebanyakan orang-orang kantoran itu orang-orang yang spesialis. Nah, pada saat kita punya kesempatan work from home, kita menghemat waktu pergi ke kantor dan pulang ke kantor, yang biasanya kita harus menempuh jarak tertentu, belajarlah menjadi generalis. Saya punya sahabat dokter spesialis yang sekarang tidak bisa praktek karena dokter gigi. Itu sangat berbahaya untuk menularkan atau tertular COVID, sehingga sementara dia tidak praktek. Sekarang dia lagi seru meluangkan sekian menit waktunya per hari main video game sama anaknya. Ini adalah kesempatan buat para spesialis belajar menjadi generalis. Saya kebetulan pribadi adalah seorang yang generalis. Dengerin sesuatu yang beda banget. Ini contohnya saya nggak terlalu suka sneakers gitu ya. Saya pakai sepatu cuma 1-2 model, itu aja. Kalau perlu beli sepatu yang saya suka 3 gitu untuk stok, karena saya tidak terlalu ngikutin sneakers, ngikutin sepatu. Tapi kemarin saya meluangkan waktu untuk dengerin konten di Inspigo tentang sneaker. Belajar sesuatu yang beda banget, yang bukan saya. Biasanya saya dengerin di Inspigo hanya yang saya suka, hanya yang saya perlu. Nah, dalam keadaan pandemik seperti ini, pada saat kita lagi work from home, untuk yang waktunya masih banyak, cobalah melakukan atau mendengarkan sesuatu yang beda banget. Dan dari situ, keuntungan menjadi seorang generalis atau setidaknya seorang spesialis yang punya broad experience, kita lebih berani bermain-main dengan yang namanya lateral thinking. Kita bisa lihat bagaimana seorang tokoh yang saya kagumi, mungkin tidak terkenal Steve Jobs, tapi sama, dia juga di Nintendo, seperti Steve Jobs dan Wozniak, Gunpei Yokoi ini punya partner yang spesialis yang bikinin apa yang dia mau bikin, tapi Gunpei Yokoi ini adalah seorang generalis dengan broad experience, dia punya kesukaan hal yang banyak gitu ya. Dia menciptakan hal-hal yang terlihat aneh tapi sukses. Contohnya dia bikin game and watch. Zaman dulu ini saya termasuk, ini foto barang punya saya sendiri. Saya dari dulu penggemar Nintendo, sampai sekarang saya masih main game. Di tahun 1982 aja terjual 8 million units, karena itu sebuah pemikiran lucu menggabungkan antara jam dengan mainan. Dan sebenarnya waktu itu tahun 82 banyak teknologi yang lebih canggih, tapi Yokoi tidak memilih yang lebih canggih, dia milih yang kira-kira bisa memasyarakat, makanya terjual 8 juta di tahun 82 dan sampai 11 tahun total penjualannya itu 43 juta mainan. Lalu masih di Yokoi juga, pada saat orang sudah kompetitor bikin sesuatu yang canggih-canggih, dia malah bikin Game Boy. Ini juga kita bisa lihat rilis di 1989 dan terjual 118 juta. Dan yang terakhir contohnya adalah Nintendo Wii. Ini saya mengalami sendiri, walaupun waktu itu Gunpei Yokoi sudah meninggal, tapi filosofinya, wisdomnya tetap berjalan. Bagaimana Nintendo yang lain tuh udah gambarnya canggih banget, PlayStation sama
yang konsol satunya lagi gitu ya, dua giant ini udah bikin yang gambarnya bener-bener udah kayak TV. Tiba-tiba Nintendo ngeluarin Nintendo Wii yang gambarnya 2 dimensi tapi ada motion, dan lagi-lagi penjualan terbaik dimenangkan oleh Nintendo. Jadi kenapa Gunpei Yokoi ini bisa seperti ini? Dia karyawan, tapi dia memberikan ide dan di-approve oleh atasannya. Ini yang kita sebut dengan intrapreneurship, tapi karena dibelakangi oleh broad experience. Kalaupun bukan experience, adalah pengetahuan, mau belajar hal-hal yang tidak berhubungan sama spesialisasinya dia. Dan kalau yang baru-baru ini, kita bisa lihat seorang milenial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di saat orang lain canggih-canggihan, ada yang kejar-kejaran dalam masa COVID ini baru bikin aplikasi buru-buruan, founder dari Gojek malah mengajak TVRI, Kemendikbud malah menggandeng TVRI untuk membuat metode pembelajaran lewat televisi Republik Indonesia. Buat saya itu keren banget. Itu bisa terjadi karena Nadiem Makarim memiliki broad experience. Dia tidak spesialisasi hanya mikir, gua foundernya Gojek, gua harus bikin Kemendikbud, bikin aplikasi super apps, super canggih. Enggak. Bagaimana dampak bisa seluas-luasnya. Tidak semua orang punya kuota, punya bandwidth untuk belajar secara online. Nah, ini buat saya salah satu terobosan bagaimana bermain lateral thinking dengan teknologi yang ada. Bahkan di tahun 1980, saya mempelajari bahwa Kalbe setelah mengakuisisi Bintang 7 itu membuat sampo pertama di Indonesia yang menggunakan sase. Padahal sase itu tadinya buat kopi. Sase itu tiba-tiba lari ke sampo. Ini sesuatu yang namanya kita mencoba di masa seperti ini, mencoba fujade, bukan deja vu ya, tapi fujade, melihat sesuatu yang familiar dengan sudut pandang yang baru. Sase ini udah familiar, tapi tidak pernah dibawa di industri sampo. Atau ini Tesla, dia tahu jualan mobil mahal, itu lebih ke produk brandingnya dia, tapi duit dia secara masif itu adalah genteng. Dia memproduksi genteng yang ada solar panelnya. Karena kalau genteng itu mungkin harganya masih bisa terjangkau dibandingkan kita harus membeli mobil Tesla, mobil listrik yang harganya sangat amat mahal itu. Jadi bagaimana teman-teman di sini semua dalam keadaan seperti ini mencoba melihat sesuatu yang familiar dengan sudut pandang yang baru. Dan fokus pada kekuatan kita. Setiap perusahaan, setiap orang itu punya kekuatan yang berbeda, punya expertise yang berbeda. Tesla misalnya, dia langsung memerintahkan pabriknya juga untuk membantu, karena Amerika sekarang adalah negara nomor 1 dengan pasien dan COVID-19 yang terbesar, itu malah dengan teknologinya Tesla membuat ventilator juga untuk membantu rumah sakit. Jadi leveraging our current expertise into new verticals. Jadi yang biasanya expertise kita itu dilarikan secara horizontal, sekarang caranya kita meleverage secara vertikal, tapi jangan keluar dari expertise kita, jangan keluar dari core kekuatan kita. Tadi saya kasih lihat salah satu dari sekian klien saya adalah Semen Indonesia, yang sekarang saya sudah bisa announce karena mereka Januari juga sudah melakukan launching. Kita bekerja sama udah sejak 2 tahun yang lalu gitu, bagaimana current expertise dan brand portfolio yang mereka miliki itu di-expand into new verticals, bukan hanya horizontal seperti biasa, tapi sekarang vertikal. Dan di Januari kemarin mereka sudah berubah nama menjadi SIG. Mereka bukan lagi semen company, tapi mereka adalah solution provider. Mereka istilahnya nantinya ke depannya, starting 2020 ini, tidak hanya menjual semen, jadi acquired, tapi mereka akan menjual apapun yang untuk membantu orang memiliki hunian yang baik dan menyenangkan. Jadi bisa ke depannya SIG tidak hanya menjual produk yang ada semennya.
Jadi buat saya semua orang bergerak, semua orang bertransformasi, gitu ya. Yoris Sebastian new normal. Sekarang saya jadi konsultan online. Saya ngasih workshop juga online. Ini tadi foto barengnya. Dan saya juga akhirnya karena saya tidak bisa menerbitkan buku, walaupun buku ke-10 sudah jadi, karena toko buku pada tutup dan penerbit saya tidak mau ambil resiko untuk mencetaknya, sekarang saya memberikan workshop online. Sama sebenarnya, saya menjual konten, tapi tadinya konten itu ditulis dalam bentuk buku, sekarang saya mengajarkan orang-orang yang mau menulis buku non-fiksi, buku laris seperti Yoris Sebastian. Jadi bagaimana setiap orang leveraging your expertise. Kalau di PJB khususnya bagaimana kita menjadi intrapreneur, kita memberikan ide-ide yang luar biasa untuk perusahaan kita, sehingga PJB selain bisa survive di masa, saya berharap PJB juga bisa berkontribusi positif terhadap negeri kita Indonesia, karena BUMN untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Yang paling penting adalah pertanyaan dan diskusi kita bersama-sama. Ini yang paling penting. Terima kasih Mas Yoris Sebastian udah sharing banyak banget. New normal ya, inilah kondisi normal yang baru yang harus kita, bagaimanapun kita harus adaptasi gitu. Challenge-nya luar biasa, betul. COVID-19 ini sesuatu yang tidak kita harapkan pada satu sisi, namun pada sisi lain membuat kita menjadi lebih kreatif dari yang kita kira. Ternyata kita bisa melakukan banyak hal baru yang kita nggak nyangka sebelumnya bisa kita lakukan. Ada yang sekarang jago banget origaminya, ada yang jago banget kalau disuruh masak. Sampai ada yang bilang bikin rawon dalgona barusan di chat room. Nggak kebayang itu gimana bikin rawon dalgona. Mas Yoris, kita open. Saya kalau Putri, saya kalau COVID-nya ini beneran kata Harvard itu sampai 2022, saya yakin saya bisa master. Master origami ya. Akan jadi pembicara webinar khusus origami next episode. Mas Yoris, saya mohon izin untuk masuk ke sesi question and answer. Ini untuk yang pertama, kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi melalui chat room yang kita bisa manfaatkan. Nanti akan ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk raise hand. Nah, sekarang kita masuk sesi pertama dulu. Untuk memaksimalkan jempol-jempol kita yang sudah terlatih kirim pesan cinta ke pasangan masing-masing, tolong sekarang kirim pesan cintanya ke Mas Yoris Sebastian. Apa yang mau didiskusikan, apa yang mau Ya, betul. Jadi Mas Yoris artinya bukan berubah, tapi bergeser atau memperluas lingkup tanpa kehilangan identitas core bisnisnya. Karena kita tahu ya arah dari Kementerian BUMN yang sekarang di mana BUMN tidak boleh meninggalkan core bisnis itu tujuannya baik untuk BUMN itu sendiri. Namun di sisi lain pertanyaannya nih, langsung saya todong. Kalau dalam pandangan Mas Yoris untuk PJB dan PLN, peluangnya bicara soal pergeseran dan memperluas core bisnis itu ada di mana? Saya konsultasi boleh ya? Ada banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya ya tadi ada banyak banget. Justru menurut saya ada banyak sekali pintu-pintu dan ya mungkin yang akan repot karena saya juga selama ini kan bergaul juga sama Pertamina, bergaul juga sama PGN gitu ya. Yang sekarang malah PGN udah jadi satu. Jadi kalau dulu tuh suka berselisih, tarik-tarikan gitu ya. Kalau saya lagi handle PGN nanti panggil sama orang Pertamina, kamu kerjain ini dong gitu kan. Nah kalau sekarang enak, saya mau ngerjain PGN Pertamina tuh udah jadi satu perusahaan gitu kan. Nah ya ini dari 3 company ini sebenarnya bagaimana bersama-sama nantinya memang ya memikirkan yang terbaik buat Indonesia, yang terbaik buat rakyat Indonesia. Tapi ya tadi kan bagaimana menurut saya bisa bertransformasi secara cepat tapi tidak instan, yang transformasi itu bukan hanya menguntungkan buat perusahaan, apalagi nih BUMN kan, BUMN itu memang untuk Indonesia, bukan hanya sekedar untuk mengejar profit semata, tapi memikirkan juga halayak ramai gitu kan. Nah, bagaimana nih pergeseran tersebut tentunya juga bisa sesuai nih, karena kan kita tahu misalnya saya ambil contoh aja deh soal
mobil listrik gitu kan. Nah ini nanti larinya kemana nih? Perusahaan listrik negara, ataukah Pertamina karena udah banyak pom bensinnya, ataukah perusahaan gas negara yang misalnya dari gas itu dia bisa menghasilkan. Nah, itunya sih yang nanti juga memang harus ada koordinasi antara perusahaan-perusahaan under Kementerian BUMN ini. Tapi buat saya pasti ada banyak sekali hanya dalam keadaan COVID ini kita harus bergerak lebih cepat, tapi tidak instan. Ya sekarang ini aja Putri, misalnya saya beruntung kan main sama BUMN banyak, tapi saya juga main sama startup banyak. Ya. Itu aplikasi Gojek, dulu saya dengar dari Nadim sama dari CTO-nya tuh si Alamanda Shantika, kalau jadi pembicara di sesi saya, Nadim sesekali karena dia memang udah sibuk, even belum jadi menteri, kalau Alamanda lumayan sering gitu ya. Fitur GoFood, Putri pasti udah pernah dong nyobain GoFood kan? Pasti. Nah, fitur GoFood itu diusulkan oleh karyawan berdasarkan big data itu 2 bulan setelah Gojek aplikasi diluncurkan. Gojek aplikasi diluncurkan waktu itu hanya ada 2 fitur, GoRide sama GoSend. Yes. Ya kan? Nah, tapi dilihat dari big data, 68% orang pakai GoRide sama GoSend untuk beli makanan. Ya. Sehingga diusulkan ke BOD untuk membuat fitur baru, fitur ketiga yang namanya GoFood. Usulan tersebut di-approve dalam waktu 3 hari. Wow. Ya, 3 hari dari di-approve artinya kan diturunkan tuh approval, Ya. dibolehkan karyawan mengeluarkan dana untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Kalau ngeliat presentasinya tuh, banyak banget. Ternyata buat aplikasi itu pencetan kanan bawah sama kanan atas itu bisa beda-beda. Dia bikin semua tuh, beta versionnya. Dites, 3 hari approval pengerjaan, 2 bulan live. Wow. Bayangkan, 2 bulan sudah digunakan oleh masyarakat. Jadi, kita berada di expectation ekonomi. Ekonomi di mana perusahaan-perusahaan ini bergerak secepat itu, gitu loh. Dan untungnya menurut saya sekarang Menteri BUMN ini kan semakin muda gitu ya, kayak tadi Kemendikbud juga menterinya Nadiem Makarim semakin muda. Nah mungkin percepatan itu bisa lebih cepat, tapi tetap tidak instan ya. Jadi saya juga nggak bilang gini nanti teman-teman PJB ya udah cut langsung propose, jangan juga. Kayak tadi saya bilang kan, Mas Yoris ada ide nggak buat hotel di Bali? Kasih saya 2 hari. Saya tahu Anda butuh cepat, tapi saya tidak bisa asal jawab. Beda karena ini question and answer ya, tapi kalau udah consulting, saya perlu setidaknya 2 hari. Biasanya tuh kalau sebelum COVID, saya minta 5 hari. Tapi ini karena COVID, ya udahlah. Dengan harga yang sama, saya minta 2 hari. Saya akan pikirkan kira-kira, dan bukan saya mikir ya, saya tim yang akan berpikir gitu secara virtual gitu. Harus dipikirkan sehingga ide tersebut tidak instan. Tapi buat saya, pastinya, apalagi di masa COVID ini, energi listrik adalah salah satu yang benar-benar kita pakai gitu ya. Saya bahkan ada kemungkinan bulan Mei itu ada beberapa acara saya harus nginep di hotel sendiri, nggak rame-rame juga, hanya untuk memastikan. Kenapa? Di rumah saya nggak punya genset. Bayangkan kalau kita lagi live, ini kan acara PJB, jadi saya nggak apa-apa. Tapi kalau acara bukan sama PJB, saya lagi acara tiba-tiba mati lampu. Saya kan lost opportunity of revenue. Saya mendingan saya nginep di hotel, even misalnya akhirnya saya tidak nginep di hotel, tapi saya cari hotel yang punya genset 7 detik nyala. Bayangin nggak, sampai sebegitunya keperluan kita terhadap listrik di masa COVID ini. Nah, saya yakin ada banyak peluang-peluang untuk keluarkan ide-ide kreatif, lateral thinking tadi, sehingga masyarakat terbantukan, Indonesia juga semakin baik. Betul. Dan yang punya ide luar biasa ini adalah kawan-kawan sendiri yang sudah melakoni ini dalam hitungan tahunan gitu ya Mas ya. Mas, ada hal yang menarik. Dan satu lagi, sorry Putri. Satu lagi ya, takut lupa. Saya udah mungkin sekarang udah 13 tahun gitu ya, bikin seminar, bikin workshop. Salah satunya tahun lalu, workshop saya dibantu oleh Pak Zulkifli Saini. Banyak banget ide-ide keren itu lahir benar-benar dari karyawan. Saya bahkan istilahnya guru gitu ya, ngajarin
dengan workshop itu bertemu muka, setelah itu kita mentoring pakai Zoom. Jadi saya pengguna Zoom ini udah cukup lama. Sebelum COVID saya udah pakai, saya bukan anak baru di Zoom. Itu karena saya melatih orang-orang se-Indonesia. Itu saya yang melatih aja suka terkesima dengan ide-ide yang dilahirkan oleh peserta workshop saya. Karena tadi, yang paling tahu PJB, yang paling tahu PLN ya PJB sendiri. Tapi memang dengan berkolaborasi biasanya akan lahir gagasan-gagasan yang luar biasa. Tapi itu saya aja nggak pernah. Seringkali saya tidak pernah kepikiran, even pada saat saya memulai workshop itu, gila ya, ternyata bisa kayak gitu ya di Astra Honda Motor misalnya, yang jualan motor itu bisa melakukan sesuatu yang saking inovatifnya tuh saya sendiri sebagai gurunya atau fasilitator itu nggak bisa membayangkan itu akan ada ide seperti itu. Kalau ada istilah pihak ketiga itu tidak diharapkan, tapi dalam konteks untuk bisa survivability dalam kondisi situasi sekarang, pihak ketiga dalam tanda kutip fasilitator dibutuhkan menjembatani antara kawan-kawan yang posisinya mungkin down menuju ke top, begitu ya Mas ya, sangat memungkinkan untuk kolaborasi. Mas, ini waktu tersisa 6 menit sebelum pukul 14.30, harusnya udah buka sesi untuk raise hand. Tapi saya mohon izin, silakan. ada satu pertanyaan di chat room yang menurut saya menarik, sayang kalau dilepas. Jadi mohon dijawab secara singkat, Mas. Ini pertanyaannya dari, waduh, kok ya nggak kecatat tadi namanya ya, sebentar. Mohon maaf. Oke, wah ternyata terlewat. Pertanyaannya seperti ini, saat ini terjadi perubahan yang radikal, tidak berubah, itu tidak mau berubah artinya akan tergilas oleh perubahan. Dan tantangannya adalah tidak semua orang mau menerima perubahan. Justru ada sebagian yang menikmati status quo. Pertanyaannya, bagaimana kiat Mas Oris tentunya berdasar pengalaman untuk menyikapi pihak-pihak dalam satu organisasi yang cenderung tidak mau menerima perubahan? Dari sisi Mas Oris sebagai atasan maupun dari sisi Mas Oris sebagai staff. Mohon jawaban. Oh ya, ini dari Dimas namanya. Ya betul, karena ya tadi hilang Mas chatroomnya di tempat saya hilang, sorry, silakan. Karena disuruh singkat, jawabannya sama sih. Saya sebagai atasan maupun saya sebagai anak buah, karena saya pernah jadi dua-duanya, saya jelaskan. Jadi baik sebagai leader, menurut saya kita perlu menjelaskan ke seluruh karyawan kita kenapa pentingnya berubah, kenapa pentingnya meninggalkan status quo. Tapi juga kalau sebagai staff, cari cara yang elegan, cari cara yang cantik gitu ya, yang tidak menyakiti perasaan atasan kita, dengan kasih contoh-contoh di perusahaan luar gitu ya. Kalau perlu perusahaan yang bukan seperti PJB gitu, contoh-contoh di mana perusahaan-perusahaan tersebut sudah berhasil karena sudah berubah. Jadi sama kayak misalnya saya dulu, karyawan saya jelasin tentang ini kan, what's in it for me. Setelah dia tahu sebenarnya narasinya tepat, itu mereka akan jalani. Singkatnya begitu. Sebenarnya bisa panjang sih, tapi karena Putri sudah mengingatkan, jadi saya jawabnya pendek. Tapi buat saya, menjelaskan itu bukan hanya tugas dari anak buah menjual gagasannya supaya atasannya tidak terjebak sama status quo, tapi juga dari atasan ke anak buah tuh nggak bisa bawa, terserah dia mau ikut apa enggak. Yang penting saya mau jalan kayak gini. Menurut saya harus dibikin narasi sehingga setidaknya semaksimal mungkin mendukung gagasan kita untuk bergerak. Dan saya melihat PLN secara umum gitu ya, karena di root-nya baru pasti sedang bergerak membuat sebuah perubahan yang baik untuk Indonesia. Apalagi dalam situasi seperti ini. Mas Oris, kita punya waktu tersisa walaupun tidak panjang, tapi mudah-mudahan cukup untuk satu penanya. Raise hand, kami buka. Boleh silahkan siapapun yang pengen ngobrol langsung sama Mas Oris. Saya ikutan jadi panggil nama cute ya. Mas Yoris, silakan. Ada? Nanti akan dibantu oleh kawan-kawan admin, kawan-kawan IT lebih tepatnya. Silakan. Ada? Saya mau informasikan untuk pastikan ya, akan ada 5 orang yang bergabung dari awal tadi untuk mendapatkan hadiah Golden Seat yang sudah disiapkan oleh PJB Academy. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan masih bergabung dengan kami sampai dengan detik ini. Ini sambil nunggu, kalau nggak ada yang raise hand, saya umumkan selamat untuk Ninuk Herlianti,
Anas, Mahendra Riastanto, Didik Sulistianto, dan juga Syarif Andrian. Anda 5 orang terpilih yang apabila setia sampai dengan akhir acara berhak untuk klaim hadiah dengan menghubungi Mbak Nina via nomor WhatsApp berikut ini. Akan dimunculkan di chat room. Oke. Baik. Tidak ada yang raise hand. Mas Yoris masih bersama dengan saya, Mas Yoris. Mas, aku Siap. boleh minta tolong dibantu. Pertanyaan tadi yang datang banyak banget ya. Yang pertama dari Mas Harun Laksono, dari Muhammad Habibi, dari Mas Alonso, Febri Adelia, Dimas, dari Indira. Tadi pertanyaannya atas nama Mi Awan, ternyata Mbak Indira. Boleh Mas, kira-kira mana pertanyaan yang paling berkesan tadi? Saya akan bantu tracking penanyanya, namanya siapa. Pertanyaan yang paling berkesan menurut Mas Yoris di antara semua pertanyaan yang sudah masuk. Iya, semua pertanyaan bagus, tapi mungkin karena harus pilih 3 dan memang saya udah dikasih tahu, jadi saya udah siap-siap. Tadi yang Indira itu ya, yang Mi Awan itu ya. Oke, selamat. Terus yang Harun Habibi. Oke, Muhammad Habibi. Ya, Muhammad Habibi, Muhammad ada Habibi, Harun Laksono. Maaf Mas Yoris, ada Harun Laksono penanya pertama dan Muhammad Habibi penanya kedua. Muhammad Habibi. Oke. Muhammad Habibi. Nanti kalau Harun Habibi saya dan dikomplain Mas, itu 2 orang yang menang. Oh iya, sorry. Dan Satu yang lagi. terakhir, yang satu lagi sebenarnya kan banyak banget nih. Saya lagi bingung tadi yang terakhir siapa gitu ya. Yang 2 itu memang saya udah simpen dari tadi. Yang terakhir itu akhirnya saya kasih buat Dimas. Karena Dimas. saking pentingnya sampai Putri masih waktunya sudah habis masih dimasukkan. Betul. Jadi dan memang saya lihat juga pertanyaan dari Dimas memang bagus sekali. Menarik. Mas Yoris, nggak kerasa udah jam 14.30, 90 menit waktu efektif untuk kita online talk. Banyak insight yang kami dapatkan dari Mas Yoris selaku seorang konsultan iya, penulis buku yang sangat produktif iya, seorang pembicara publik juga iya, dan kalau boleh kami bilang seorang creative thinker. Kayaknya ide-ide Mas Yoris itu nggak berhenti pada ide, tapi betul-betul bisa diwujudkan untuk semuanya. Jadi sekali lagi selamat untuk yang berhasil mendapatkan special gift dari sesi ngopi kita kali ini bersama Mas Yoris Sebastian. Dan sekali lagi kami haturkan Mas Yoris, terima kasih banyak. Boleh nggak satu kali lagi, karena kan ini semua teman-teman udah bergabung, totally udah banyak banget. Sekali lagi boleh lambaikan tangan ke arah kamera smartphone ataupun laptop masing-masing. Kita bikin video lagi terakhir ya. Boleh? 3, 2, 1. Sampai jumpa di Ngopi episode berikutnya.